Ketemu orang Parigi Motong di Car Free Day. Seperti biasanya di sini itu kita mau CFD-an. Nah, ini itu CFD-an yang di minggu kemarin. Seperti biasanya di sini itu kita belum sarapan sama sekali dan sekalian mau nyari sarapan di Car Free Day. Biar kalau jalannya itu kejauhan, gak lemes ya teman-teman. Karena kampung tengahnya sudah terisi dan energinya udah full. Jadi mau jalan sampai dimanapun los ya teman-teman. Oke, baik. Pertama-tama di sini kita mau nyari sarapan. Pokoknya di sini itu kalau jalan tengok kanan, tengok kiri. Karena memang kanan kirinya itu full dengan penjual ya teman-teman. Sampai-sampai di sini itu kita kebingungan mau makan apa dan mau sarapan apa. Yang pastinya di sini saya belum berburu jajanan ya teman-teman karena masih fokus mau nyari sarapan. Karena banyak yang jaga iri hati bagi mereka yang. Jadi seperti itu ya teman-teman, sambil kita nyari sarapan, sambil kita dihibur oleh bapaknya yang lagi nyanyi dangdutan. Tanpa menunggu waktu yang lama, nah di sini tuh ada yang lagi jualan nasi gudeg dengan nasi kebuli, dan di tempatnya ibu ini tuh banyak banget yang sarapan ya teman-teman. Dan di sini tuh sebenarnya dari kemarin-kemarin saya tuh penasaran banget ya teman-teman. Karena memang yang tak perhatikan di sini tuh yang makan banyak banget ya teman-teman. Jadi penasaran. Kalau gitu kita cobain ya teman-teman. Dan di sini tuh saya pesannya nasi kebuli 2, yang satunya varian ayam dan yang satunya lagi varian daging. Dan di sini tuh kalau kita mau nambah lauk nggak apa-apa ya teman-teman, tapi bayarannya juga harus nambah. Dan di sini tuh sudah disiapin sama mbak-mbaknya. Harus menunggu waktu yang lama. Ayo kita bersantap ria ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini itu yang paling saya sukai itu adalah sambalnya ya. Karena rasanya itu pas gitu loh teman-teman, dan juga pedas banget. Apalagi kalau ada asin-asinnya dikit ya teman-teman. Karena setiap orang itu standarisasi enaknya itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang suka manis, ada yang suka gurih, ada yang suka pedas dan lain sebagainya. Ya tergantung cita rasa masing-masing ya teman-teman. Di sini kita lanjut lagi karena sudah selesai sarapan. Tak liatin ada yang lagi jualan kaos kaki. Kalau gitu kita mampir sebentar untuk beli kaos kaki ya teman-teman. Oke baik, di sini kita lanjut lagi. Dan tiba-tiba di sini saya salvok sama salah satu penjual. Oh, jenis jualannya itu lalamba sama barongko ya teman-teman. Pasti yang jualan ini tuh orang Sulawesi. Kalau gitu kita langsung merapat ke tempat jualannya ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, penjualnya ini tuh dari mana? Iya, benar sekali. Ibunya itu dari Parigi Motong. Nah, di sini itu kita sekabupaten ya teman-teman. Gak nyangka gitu loh teman-teman. Karena sejauh ini tuh saya berada di tanah perantauan, sering ketemu sama makanan Sulawesi, tapi yang jualan itu bukan orang asli Sulawesi, cuman pernah tinggal di Sulawesi. Dan kali ini tuh ketemunya sama yang original ya teman-teman. Plek ketiplek orang Sulawesi asli dari Ongka. Dan ibu sama bapaknya ini tuh kesehariannya jualan di kampung Inggris ya teman-teman, di lapangan. Bagi teman-teman yang berada di kampung Inggris yang mungkin saja rindu sama makanan Sulawesi, monggo jualannya dipepetin ya teman-teman. Apalagi tadi itu ada pisang hijau. Mantap pol ya teman-teman. Ini kita dapat gogos yang jualan orang Palu. Nah, di sini setelah selesai kita ngobrol sama bapak sama ibunya yang dari Ongka, kita next ya teman-teman. Nah, kalau udah ketemu sama pindang kayak gini tuh berarti kita mampir ke pasar sebentar ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya mau pilih-pilih dulu. Dan segini itu harganya 12.000 ya teman-teman. Oh, jangan nyari ikan seger ya teman-teman. Di sini itu nggak ada lautnya. Jadi harus terbiasa makan ikan pindang. Dan tidak lupa di sini kita lanjut beli ayam setengah kilo. Harganya 14.000. Selanjutnya di sini kita mau beli cabai. Dan di sini itu ada kejadian lucu ya teman-teman, tak cerita nih. Nah, di sini tuh ada yang belanja selain saya. Singkat cerita, di sini saya itu sudah bayar dan sudah selesai. Tahu nggak yang saya ambil itu bukan belanjaanku tapi belanjaan orang lain. Karena memang di depanku itu hanya satu kresek aja. Dan saya pikir itu punyaku karena yang lainnya itu belum pada selesai belanja kan teman-teman. Dan tahu-taunya belanjaannya itu sudah diambil sama adikku ya teman-teman. Dan ibunya sama adikku itu teriaknya itu bareng-bareng gitu loh teman-teman. Dan serentak kita itu ngakak bersama ya teman-teman. Ibunya itu paling lucu dan banget. Yang punya belanjaan itu krik-krik gitu loh teman-teman, gak ngerti. Malah orangnya itu kebingungan ya teman-teman. Soalnya kita itu berbarengan ketawa, yang terus punya belanjaan ini tuh pada kaget dan gak ngerti sama sekali gitu loh teman-teman jalan ceritanya. Dan kalau gitu di sini saya mau lanjut lagi, mau beli alus manis atau rambut nenek. Nah, ini tuh favorit banget ya teman-teman, salah satu jajanan andalanku. Entah kenapa kalau makanan masa kecil itu selalu enak ya teman-teman. Apalagi sekarang itu udah langka ya jualannya
yang kayak gini. Jadi pada saat ketemu itu sayang loh kalau nggak dibeli, dan rasanya pun sama persis ya teman-teman. Dan lanjut di sini kita mampir sebentar di toko Toserba karena mau beli botol minum, dan terakhir di sini kita mau beli kue leker dan harganya itu 1000-an ya teman-teman per satu biji. Iya ya, ini tuh per satu biji, per satu wajan, atau per satu apa ya, bingung juga sih teman-teman. Lah, atau per satu tempat, atau per satu kuali. Wes, pokoknya bingung ya teman-teman, terserah kalian mau menerjemahkan seperti apa.